Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita lakukan itu, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu buat kasih karunia anugerah serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dapat ada sebagaimana kami ada sekarang ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami akan melakukan ibadah online bersama-sama mendengarkan renungan firman-Mu ya Tuhan. Engkau tolong kami semua Tuhan, supaya firman-Mu yang dibentangkan ini dapat tertanam di hati kami masing-masing, dan dapat tumbuh dan berbuah-buah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajari kami untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu dengan seksama Tuhan, dan melaksanakan firman-Mu itu, sehingga dapat menjadi pedoman, pegangan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami akan lakukan semuanya ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca renungan kita yang saat ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-16. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa baca seluruh pasal 6, 7, dan 8 sehingga mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kisah yang dialami oleh Gideon. Saya akan bacakan mulai ayat 1-16, demikian firman Tuhan. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba, atau lembu, atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya, dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat keadaan orang Israel pada waktu itu.
Mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit karena mereka terjajah selama 7 tahun oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Saking sulitnya kehidupan mereka sehingga Alkitab mencatat mereka dalam keadaan yang sangat melarat. Mereka bekerja, mereka menabur, mengusahakan hasil bumi, tetapi mereka tidak dapat menikmati apa yang telah mereka kerjakan. Karena begitu takutnya kepada bangsa-bangsa lain yang datang menyerang mereka, mereka harus bekerja secara sembunyi-sembunyi. Mereka harus mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Seolah-olah mereka itu harus bekerja di tempat yang tidak mereka sukai. Pada saat ini, walaupun keadaan yang berbeda, tetapi mungkin kita juga mengalami kesusahan yang sama. Kita saat ini sedang mengalami pandemi global COVID-19 yang begitu mengganggu banyak sektor dalam kehidupan kita. Mungkin di antara kita ada yang terganggu mata pencariannya, sehingga kita tidak dapat lagi bekerja seperti dulu. Mungkin ada yang kehilangan mata pencaharian. Banyak di antara kita yang mungkin terpaksa harus bekerja di bidang yang tidak kita sukai. Mungkin ada di antara kita yang bekerja secara tidak formal lagi seperti dulu. Banyak di antara kita mungkin yang tidak bisa menikmati penghasilan ataupun hasil usaha seperti yang lalu-lalu. Tetapi puji syukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Semua itu karena kebaikan dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti bangsa Israel pada waktu itu sampai dikatakan sangat melarat. Puji Tuhan kita masih bertemu lewat YouTube ini, masih bisa bersama-sama menikmati channel digital ini. Itu berarti kita masih jauh lebih baik daripada kondisi orang Israel pada waktu itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat menarik beberapa pelajaran dari bangsa Israel pada waktu itu, khususnya dari apa yang dilakukan oleh Gideon pada waktu itu. Yang pertama yang kita bisa tarik pelajaran dari situ yaitu bahwa kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit seperti apapun, kita tetap harus berusaha, harus tetap bekerja. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa dikerjakan oleh kedua tangan kita ini, kita tetap harus berusaha untuk bekerja, untuk menciptakan sesuatu, untuk berkarya. Seperti Gideon, walaupun mungkin kita saat ini harus bekerja di tempat yang tidak kita inginkan, mungkin kita harus berkarya di bidang yang tidak kita harapkan, mungkin kita harus bekerja secara non formal, tetapi kita harus lakukan semuanya itu untuk tetap berjuang. Seperti orang Israel pada saat itu berjuang untuk mempertahankan hidup, demikian juga kita pada saat ini juga harus tetap berusaha untuk bisa berjuang untuk mempertahankan keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari renungan kita pada saat ini adalah bahwa Gideon adalah seorang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu adalah pedoman dan pegangan dalam hidupnya. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-12 ketika malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Dan Gideon meresponinya dengan perkataan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Jadi kita lihat bersama ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa Gideon menggunakan firman Tuhan untuk mengkonfirmasi keadaannya hari ini. Bahwa saat ini ketika ia sedang susah, bangsanya susah, sedang sulit dan tertekan, ia menggunakan firman Tuhan untuk mengkonfirmasi keadaannya saat ini. Bahwa ketika dulu bangsa Israel masih dijajah di Mesir, Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir, menyertai perjalanan mereka dengan begitu ajaib, sehingga akhirnya masuk di tanah perjanjian. Tuhan yang sama yang telah mengeluarkan bangsa mereka dari Mesir, Tuhan yang sama juga yang saat ini datang kepada Gideon melalui malaikatnya. Jadi Gideon mengkonfirmasi jika Tuhan telah menolong bangsanya pada saat yang dahulu, dia juga mengharapkan Tuhan juga akan turut campur tangan dan menolong mereka pada saat ini, melawan bangsa-bangsa yang ada saat ini menjajah mereka. Dan pengenalan akan firman Tuhan ini dianggap sebagai sebuah kekuatan oleh Tuhan melalui malaikat Tuhan. Kita dapat baca di ayat yang ke-14, "Lalu berpalinglah malaikat Tuhan kepadanya dan berfirman,
Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Jadi kita melihat ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa pengenalan akan firman Tuhan yang dijadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan Gideon, itu dianggap sebagai sebuah kekuatan oleh malaikat Tuhan, dianggap sebuah kekuatan oleh Tuhan. Dan dengan kekuatan ini, malaikat Tuhan mengutus Gideon untuk bisa menjadi alat Tuhan. Kekuatan yang dimiliki oleh Gideon yaitu menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan dan pedoman, itu juga kita bisa miliki pada saat ini ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan firman Tuhan telah datang sekian lama kepada kita, senantiasa kita dengarkan, adalah hal yang baik jika kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan pegangan hidup kita, sehingga kita dapat hidup dengan benar di mata Tuhan. Firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita untuk senantiasa merenungkan firman Tuhan, sehingga kita dapat bertindak hati-hati. Hal itu kita bisa baca dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan itu bukan hanya sekedar sebuah pendengaran yang untuk didengarkan dan diabaikan begitu saja ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu menjadi kekuatan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, memperkatakannya, merenungkannya, dan melakukannya. Itu akan membuat kita berjalan dalam kehidupan kita dengan hati-hati, sehingga Tuhan akan menyertai kita dan kita akan beruntung dalam setiap langkah kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang dapat kita petik dari renungan kita pada saat ini adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Hal ini dapat kita lihat pada ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Di ayat sebelumnya, Gideon mendapat sedikit keraguan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dia berasal dari keluarga yang kecil di antara suku Manasye, dan di keluarganya pun dia adalah orang yang kecil. Karena itu mungkin dia ada sedikit keraguan bagaimana ia bisa dapat menanggung beban tugas yang begitu besar yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi malaikat Tuhan menguatkan dia dan berkata bahwa Tuhanlah yang menyertai dia. Firman Tuhan pada saat ini datang bukan hanya kepada Gideon, tetapi kepada kita juga semua, bahwa Tuhan yang menyertai kita. Kita sebagai umat Tuhan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel, Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan yang senantiasa menyertai kita, senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga dengan roh Allah yang ada di dalam diri kita, kita dapat mengatasi semua permasalahan yang kita hadapi. Kita dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam dunia ini yang kita hadapi. Alkitab juga mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ada Tuhan yang menyertai kita, maka kita dapat senantiasa mampu mengatasi apapun yang kita hadapi. Alkitab juga mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah menyertai kita, sehingga kita dapat melakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Itulah ketiga hal yang bisa kita petik pada renungan kita malam hari ini. Kiranya hal ini dapat membangun iman percaya kita kepada Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dan menjadikan firman Tuhan pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa bagi bangsa kita, bagi masyarakat kita, bagi jemaat kita, bagi Bapak Gembala, bagi keluarga kita, dan bagi keadaan kita sendiri. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami panggil dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat kesempatan yang kau berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami renungkan ini Tuhan dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bertindak berhati-hati dalam hidup kami, dan kami senantiasa merenungkan firman-Mu, dan dimanapun kami berada, kami senantiasa mengingat Engkau melalui firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan berdoa. Kami akan berdoa buat bangsa kami Tuhan yang saat ini masih berada di dalam pandemi Tuhan. Engkau tolong Tuhan, pada saat ini pandemi ini Tuhan telah mengganggu di banyak sektor kehidupan kami berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, sampai ke elemen pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Engkau tolong semuanya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya pemerintah ini Tuhan dapat bekerja sungguh-sungguh bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan kiranya bangsa ini dapat segera pulih dari pandemi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keberadaan kami di kota kami Tuhan. Engkau kiranya memberkati kota ini Tuhan, berikan kesejahteraan yang berlimpah bagi kota Makassar Tuhan, supaya melalui berkat-berkat-Mu itu Tuhan, orang dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, keberadaan kami, Jemaat GPD Karmel Tuhan, pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Rohani dimanapun berada Tuhan, pelayanan apapun yang ia lakukan Tuhan, Engkau tolong berkati Tuhan, campur tangan, urapi dengan sangat luar biasa Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan, majelis jemaat yang ada di tempat ini, Bapak-bapak penatua, diaken Tuhan, begitu juga organ-organ pelayanan Tuhan, komisi-komisi yang ada. Engkau tolong semuanya Tuhan supaya dapat bekerja bersama sehingga menghasilkan pelayanan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di GPD Karmel Tuhan. Engkau yang tahu semua permasalahan kami, Engkau yang mengetahui kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami alami Tuhan, kesulitan dan kesusahan apapun yang kami alami Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan, sertai kami Tuhan untuk dapat mengatasi semua masalah dan kesulitan yang kami hadapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan yang lain-lain Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, tolong kami semua Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan yang lainnya Engkau pasti tolong Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segala pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang menjadi mata pencarian mereka semua Tuhan, Engkau berkati Tuhan, sehingga dari berkat yang mereka terima itu Tuhan, mereka dapat bersukacita dan senantiasa melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami yang kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.